Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nikada Popiksmawati, nomor absen 2 dari kelas 5C MBP. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan isi daripada materi bab 6 pada mata kuliah Manajemen Operasional Hotel dan Restoran, yaitu mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada di gudang. Dalam penjelasan ini, saya akan membahas beberapa materi. Jadi, adapun pokok bahasan yang akan saya bahas yaitu pertama, mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Yang kedua, macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang. Yang ketiga, tujuan dan manfaat dari pemeliharaan tersebut. Yang keempat, manajemen perawatan tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu Computer Maintenance Management System. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung saja ke pokok bahasan. Untuk pokok bahasan yang pertama yaitu bagaimana pemeliharaan sarana dan prasarana di gudang. Sebelumnya, apa sih sarana dan prasarana tersebut? Sarana dan prasarana adalah unsur yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan agar dapat berjalan lancar, berupa media produksi barang atau jasa untuk mempermudah jalannya roda produksi di dalam suatu perusahaan. Sarana gudang dapat dibedakan menjadi sarana teknis dan sarana administrasi. Yang pertama adalah sarana teknis. Sarana teknis sendiri berupa rak gudang, rak tertutup, alas kisi, forklift truck. Nah, yang kedua adalah sarana administrasi, yaitu berupa surat pengantar, surat formulir, berita acara. Sedangkan untuk prasarana gudang, yaitu pertama ada konstruksi gudang, seperti ruangan, pondasi, atap, pintu, ventilasi, ukuran, dan kunci pintu. Yang kedua adalah lokasi. Lokasinya itu mudah dicapai oleh alat angkut, daerah bebas banjir dan kebakaran, serta fasilitas listrik dan air terjamin jauh dari kamar hotel. Peran sarana dan prasarana sangat penting bagi sebuah perusahaan. Jadi sangat penting untuk diadakannya suatu pemeliharaan atau juga bisa disebut perawatan terhadap sarana prasarana tersebut. Di mana tujuannya untuk memberikan daya tahan lama pada sarana prasarana agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama, sehingga dapat memberikan laba bagi perusahaan. Nah, di dalam pemeliharaan sarana dan prasarana ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan, seperti pemeliharaan berdasarkan waktu. Ini berfungsi agar setiap alat dapat diperbaiki secara berkala. Yang pertama yaitu ada pemeliharaan sehari-hari. Pemeliharaan sarana dan prasarana yang dilakukan setiap hari biasanya dilakukan oleh petugas atau karyawan yang menggunakan barang dan bertanggung jawab atas barang tersebut, agar kebersihannya tetap terjaga dan menghindari kerusakan yang lebih besar. Yang kedua, ada pemeliharaan berkala. Pemeliharaan berkala dilakukan menurut jangka waktu tertentu, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, atau 2 bulan sekali. Pemeliharaan berkala dapat dilakukan untuk berbagai jenis sarana dan prasarana, dan biasanya dilakukan oleh petugas yang khusus menangani pemeliharaan barang. Selanjutnya adalah pemeliharaan berdasarkan jenis barang. Ini karena jenis barang yang berbeda, di mana yang berarti adalah pemeliharaannya pun juga harus berbeda. Adapun dua, yang pertama yaitu pemeliharaan barang bergerak. Pemeliharaan barang bergerak dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala. Contohnya yaitu seperti kendaraan bermotor di hotel. Contohnya shuttle bus, buggy, mesin kantor, dan alat-alat elektronik yang digunakan pada masing-masing departemen di hotel. Yang kedua adalah pemeliharaan barang tidak bergerak. Pemeliharaan barang tidak bergerak juga dapat dilakukan setiap hari maupun secara berkala untuk mengetahui sampai sejauh mana kualitas barang tersebut masih dapat digunakan. Contohnya, yaitu membersihkan debu-debu yang menempel pada alat. Sebaiknya dilakukan setiap hari agar alat dapat selalu terjaga kebersihannya. Juga untuk mencegah kerusakan, instalasi listrik dan air dapat dilakukan secara berkala. Untuk pokok bahasan yang kedua adalah macam-macam perawatan sarana dan prasarana gudang.
Jadi, secara umum, klasifikasi metode perawatan dan perbaikan dibedakan menjadi 4. Yang pertama, yaitu ada time-based maintenance. Time-based maintenance merupakan perawatan dan pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan waktu operasi dari peralatan tersebut, tanpa melihat kondisi peralatan tersebut sudah atau belum memerlukan pemeliharaan. Yang kedua, yaitu ada condition-based maintenance. Pemeliharaan yang dilakukan berdasarkan kondisi peralatan tersebut tanpa melihat apakah sudah waktunya atau belum waktunya dilaksanakannya pemeliharaan. Nah, yang ketiga ada breakdown maintenance, yaitu pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan karena terjadinya breakdown pada peralatan tersebut. Yang keempat adalah reliability centered maintenance. Pemeliharaan yang dilakukan terhadap suatu peralatan berdasarkan perhitungan tingkat keandalan atau reliabilitas suatu sistem. Reliabilitas dapat diukur berdasarkan fungsi dari umur pakai peralatan tersebut. Namun, seiring berkembangnya zaman, perusahaan akhirnya melakukan inovasi terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana di pergudangan, sehingga ada macam-macam perawatan lainnya. Ada 6. Yang pertama yaitu perawatan pencegahan atau preventif. Jika preventif adalah suatu kegiatan pemeliharaan yang dilakukan untuk mencegah timbulnya kerusakan-kerusakan yang tidak terduga dan menemukan kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan peralatan atau mesin produksi mengalami kerusakan pada waktu digunakan dalam pekerjaan. Selanjutnya, sistem perawatan dan pemeliharaan preventif terhadap sarana dan prasarana dilakukan secara sadar melalui tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta monitoring dengan tujuan untuk mencegah terjadinya gangguan kemacetan atau kerusakan peralatan. Yang kedua, yaitu perawatan perbaikan atau korektif. Perawatan korektif merupakan kegiatan perawatan dan pemeliharaan peralatan atau mesin yang dilakukan setelah peralatan atau mesin tersebut mengalami kerusakan atau ketidaknormalan fungsi sehingga tidak dapat beroperasi dengan baik. Kegiatan korektif ini sering disebut sebagai reparasi atau perbaikan mesin dan peralatan yang rusak. Kerusakan yang terjadi pada alat bisa diakibatkan karena perawatan dan pemeliharaan secara preventif tidak dilakukan atau sudah dilakukan preventif tetapi alat mengalami kerusakan juga. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan secara korektif sifatnya menunggu sampai peralatan benar-benar sudah rusak atau tidak dapat beroperasi dengan baik lagi. Yang ketiga yaitu perawatan mendesak atau emergency. Perawatan dan pemeliharaan yang tidak terencana adalah jenis perawatan yang bersifat darurat, yaitu dengan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang tidak diperkirakan sebelumnya. Pekerjaan perawatan ini tidak direncanakan dan tidak dijadwalkan juga. Umumnya, tingkat kerusakan yang terjadi adalah pada tingkat kerusakan berat karena tidak direncanakan sebelumnya, maka juga disebut dengan perawatan darurat. Yang keempat, yaitu perawatan prediktif. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan prediktif merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan dengan memperkirakan kondisi peralatan dan mesin pada waktu yang akan datang. Seperti diketahui bahwa kondisi mesin atau peralatan di masa mendatang tidak dapat dipastikan apakah rusak atau tidak. Oleh karena itu, dibutuhkan kegiatan yang bersifat perkiraan tentang kondisinya dengan melakukan pengukuran, pengecekan, penelaahan untuk menganalisis kondisi peralatan saat ini, guna mengambil kesimpulan apakah akan dilakukan perbaikan, preventif atau menunggu mesin rusak. Kegiatan perawatan dan pemeliharaan prediktif bersifat monitoring dan pengumpulan data mesin atau peralatan untuk menganalisis karakteristik dan kecenderungan perubahan yang terjadi. Yang kelima adalah perawatan proaktif. Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana secara produktif artinya, di dalam kegiatan ini dilakukan penentuan penyebab dari permasalahan dan melakukan perbaikan terhadap penyebab terjadinya kegagalan pada sistem. Metode perawatan dan pemeliharaan proaktif biasanya didahului melalui analisis modus kegagalan.
dan mengetahui dampaknya bagi komponen peralatan lain atau terhadap sistem lainnya. Dan yang terakhir atau yang keenam adalah perawatan produktif. Total Productive Maintenance adalah salah satu sistem yang bisa digunakan untuk memelihara dan juga meningkatkan kualitas produksi melalui kegiatan perawatan, perlengkapan dan juga peralatan kerja seperti mesin, equipment, dan berbagai peralatan kerja lainnya. Pokok bahasan kita yang ketiga adalah tentang tujuan dan manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana. Secara rinci, kegiatan perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana memiliki beberapa tujuan yang mencakup. Yang pertama, menjamin sarana dan prasarana selalu dalam kondisi prima, siap digunakan untuk mendukung proses bisnis atau fungsi-fungsi lainnya. Yang kedua, memperpanjang umur pemakaian sarana dan prasarana atau peralatan yang digunakan. Yang ketiga, menjamin kelancaran kegiatan organisasi. Yang keempat, menjamin keamanan dan kenyamanan bagi pemakainya. Yang kelima, mengetahui kerusakan secara dini atau gejala kerusakan yang timbul sehingga tindakan perbaikannya dapat direncanakan dengan baik. Yang keenam, menghindari terjadinya kerusakan secara mendadak. Yang ketujuh, menghindari terjadinya kerusakan fatal yang mengakibatkan waktu perbaikan yang lama dan biaya perbaikan yang besar. Yang kedelapan, meningkatkan image organisasi. Yang kesembilan, meningkatkan budaya organisasi untuk mengembangkan sistem manajemen perawatan dan pemeliharaan dengan baik, sehingga mempunyai dampak pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja. Yang ke-10, meningkatkan motivasi kerja. Selanjutnya adalah manfaat dari pemeliharaan sarana dan prasarana. Manfaat yang dapat diperoleh dapat berupa manfaat langsung maupun manfaat tak langsung. Di antaranya seperti: pertama, mengurangi terjadinya sarana dan prasarana yang mengalami breakdown atau berhenti beroperasi. Yang kedua, konservasi aset menjadi lebih baik. Yang ketiga, peningkatan ekspektasi umur peralatan dan komponen sehingga mengurangi penggantian dini terhadap spare part atau suku cadang sarana dan prasarana. Yang keempat adalah mengurangi biaya perawatan dan pemeliharaan. Yang kelima, menjaga stabilitas hasil dengan kualitas yang tetap baik. Yang keenam, kecelakaan kerja. Yang ketujuh, meningkatkan motivasi pekerja. Selanjutnya, mengidentifikasi sarana dan prasarana mana saja yang memerlukan perawatan lanjutan. Yang ke-8, meningkatkan keselamatan para pekerja sehingga menekan atau bahkan menghilangkan. Yang ke-9, mengurangi penggunaan tenaga kerja langsung berkaitan dengan tidak berfungsinya peralatan. Dan yang terakhir adalah mengurangi terjadinya cacat produk sehingga pemrosesan ulang atau rework dapat ditekan. Pokok bahasan yang selanjutnya adalah tentang manajemen sarana dan prasarana gudang. Dalam kegiatan manajemen sarana dan prasarana gudang terdapat 4 kegiatan, yaitu pertama perencanaan, lalu pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan yang terakhir adalah pengawasan. Untuk penjelasan keempat kegiatan tersebut, yang pertama perencanaan, di mana dalam perencanaan ini juga ditentukan kegiatan yang meliputi penetapan kebutuhan perbaikan dan perawatan bagi sarana dan prasarana dalam jangka waktu tertentu, penetapan anggaran yang akan dikeluarkan dalam proses perawatan, dan menentukan jumlah sumber daya manusia yang dimiliki untuk melakukan kegiatan dan perbaikan tersebut secara rutin. Yang kedua adalah pengorganisasian. Dalam hal ini, bisa dibuat struktur organisasi maupun job description dari masing-masing jabatan untuk selalu melakukan perawatan dari gudang. Yang ketiga adalah pelaksanaan. Melaksanakan tugas-tugas tadi sesuai dengan tupoksi masing-masing dan dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah pengawasan. Dalam kegiatan ini, dilakukan kegiatan mengenai pelaporan tentang perawatan dan perbaikan dari sarana dan prasarana yang sudah dilakukan dan disampaikan kepada department head
untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kegiatan perawatan atau pemeliharaan di masa mendatang. Setelah semuanya selesai, biasanya dilakukan kegiatan penghapusan terhadap sarana dan prasarana yang sekiranya sudah tidak layak dipakai agar tidak disalahgunakan di kemudian hari. Baiklah, untuk pokok bahasan kita yang terakhir adalah mengenai Computer Maintenance Management System, yaitu bagian perawatan dan pemeliharaan juga memerlukan integrasi dengan bagian lain seperti produksi dan operasi, keuangan, warehouse, dan bagian umum. Integrasi antar bagian dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan teknologi informasi, baik menggunakan media kabel LAN atau Local Area Network, Wi-Fi, Stellit, Bluetooth, inframerah maupun wavelength. Selain teknologi informasi, juga diperlukan software sistem informasi untuk melakukan sharing data dan operasional integrasi data yang dibutuhkan. Nah, Computer Maintenance Management System atau CMMS merupakan sistem terintegrasi yang mencatat hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan perawatan dan pemeliharaan. Dalam CMMS dicatatkan nama aset atau mesin daftar, pekerjaan maintenance atau planned dan unplanned maintenance, histori pemakaian sejak pembelian, histori kerusakan, total biaya yang dikeluarkan, spare part yang dibutuhkan untuk sebuah mesin, stok spare part yang ada, sampai menghitung nilai MTBF atau mean time between failure and MTTR, mean time to repair. CMMS juga bisa terintegrasi dengan sistem lain di perusahaan seperti ERP atau Enterprise Resource Planning. Pada manufaktur dalam hal ini, integrasi dengan data output mesin yang tercatat di ERP, sehingga pada output tertentu mesin harus di-maintain atau diservis ganti spare part, data pembelian spare part, jurnal, accounting, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan saya tersebut dapat dikatakan bahwa CMMS seperti namanya adalah sistem yang mendayagunakan komputasi atau sistem basis data untuk melakukan manajemen aktivitas perawatan dan pemeliharaan aset perusahaan. Untuk itu, tentu hal pertama yang harus dilakukan untuk menerapkan CMMS adalah standarisasi sistem registrasi aset. Mulai dari aset sistem service, misalnya kompresor service unit, power generation unit, equipment unit, maintainable unit. Nah, manfaat bagi individu adalah jenis dan lingkup pekerjaan, persyaratan keselamatan kerja, kemampuan tanggapan, aksesibilitas bahan atau bagian informasi dan dokumentasi, dan volume mengurangi kertas untuk manajemen pemeliharaan. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai pemeliharaan sarana dan prasarana gudang. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Untuk menutup presentasi ini, saya ucapkan terima kasih.